Shalom buat kita semuanya. Shalom. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 173, ayat yang pertama sampai yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bersaat teduh. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian nomor 136 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di darat
bacaan responsoria buat kita pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita membaca secara bergantian dan di ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita bersama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Bersama dengan orang percaya, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada minggu ini diambil dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan rohmu dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita dengarkan warta dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu 13 Desember 2020. Kita memasuki Advent yang ketiga. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ada 4 topik doa syafaat bagi kita yang menjadi beban doa kita di dalam
rumah kita masing-masing, bahkan juga dalam persekutuan di gereja kita ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, jemaat gereja kita ini, dan khususnya di dalam penanganan virus COVID-19. Yang ketiga, napiri diantar ke rumah hanya kepada yang lansia dan yang sakit. Yang keempat, kantong merah adalah untuk persembahan dana Natal. Yang kelima, dihimbau kepada kita semua agar selalu mengikuti protokol kesehatan di dalam setiap keseharian kita. Yang keenam, akan menerima pemberkatan nikah Rini Boru Marbun dengan Charlie Besario Lumban Tobing pada tanggal 19 Desember 2020 di GMI Maranatha masuk pukul 11 WIB. Jadwal kegiatan gereja, yang pertama pelajar CD masuk setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 17 WIB. P3MI 2 minggu sekali mengadakan ibadah pada hari Sabtu. Kegiatan Natal dimulai pada tanggal 21 Desember, yaitu Natal sektor, hingga tanggal 23 Desember, dan tanggal 24 Desember adalah Natal seluruh pelayan. Tanggal 25 Desember, Natal umum, seperti biasa masuk gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Pada tanggal 27 Desember akan dilaksanakan baptisan kudus pada gelombang yang kedua. Tanggal 28 Desember akan dilaksanakan Natal Ekumene di Asahan ini, dan pada tanggal 31 Desember akan dilaksanakan malam akhir tahun dan kita mengadakan acara perjamuan kudus. Yang berikut ada 14 nama yang berulang tahun jemaat kita. Kami mengucapkan selamat berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Yang berikut kita melihat daftar petugas untuk minggu depan tercantum di napiri kita. Jadwal petugas Natal juga tercantum di napiri kita. Dan info keuangan, kita melihat persembahan yang masuk ke gereja kita maupun dana Natal, dana pembangunan, bahkan juga dana sosial duka cita dari setiap jemaat melalui ketua komsel. Persembahan amplop Natal kita juga bisa melihat di napiri kita. Perpuluhan ada 34 nama yang tercatat di napiri kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam setiap pekerjaan Bapak Ibu. Yang terakhir, ucapan syukur kita menerima dari NN karena seluruh keluarga sehat-sehat dan anak mereka lulus seleksi BUMN PTPN Group, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga Siburian Borusitanggang, karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari Januel Prisko Sitepu, karena di perantauan dalam keadaan sehat-sehat dan juga keluarganya di kisaran ini sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga El Situmorang Boru Hasibuan, karena anak mereka Mikael Situmorang genap berusia 20 tahun pada tanggal 13 Desember 2020. Mohon doa diberi panjang umur serta kesehatan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga Anapitupulu Boru Butar-Butar, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari Eka Sari Boru Siburian, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga B Simanungkalit Boru Simanjuntak, karena berkat Tuhan Opung Yabes Doli sudah sembuh dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga Esi Lalahi Aye Boru Simanjuntak, karena berkat Tuhan telah lahir seorang putri di tengah keluarga mereka, mohon doa agar ibu dan anak sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga Nyonya Limbong Boru Siagian, karena berkat Tuhan mereka telah memasuki rumah yang baru, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga Lespiker Abangun Boru Sitepu, karena anak mereka Deborah Arihta Boru Bangun genap berusia 20 tahun pada tanggal 9 Desember 2020, mohon doa diberi panjang umur serta kesehatan dan seluruh keluarga juga dalam kesehatan, mengucap syukur kepada Tuhan.
Dari keluarga Emri Tonga Borusi Tompul, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Dari keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan, karena berkat Tuhan, acara pemberkatan nikah Siska Romauli Boru Simanjuntak dengan Firman Surantakaban berjalan dengan baik, dan mantunya Firman Surantakaban masuk PNS, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memberkati kami, Bapa yang memberikan putramu Kristus Yesus untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu baru setiap pagi di tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bukan karena kebaikan kami, bukan karena baik rupa kami, tetapi karena Allah begitu mengasihi kami dan menerima kami apa adanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau, dan setiap perjalanan hidup kami selalu tertuju dan mengarah kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, jika pada hari ini kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga, kami boleh merenung untuk semua kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami melihat diri kami di hadapan Tuhan, bahwa kami hidup hanyalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami boleh beribadah menyembah Engkau, dan kami belajar daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Curahkanlah kiranya roh pengertian, Roh-Mu yang kudus atas kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, hati kami menjadi tanah yang subur untuk menjadi tempat kebenaran firman-Mu. Firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh bersuka cita dan beria-ria di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami menyadari banyak pergumulan, banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau lebih besar, Engkau lebih berkuasa dari setiap masalah dan pergumulan hidup kami, sehingga kami tahu kami harus melipat tangan kami dan meminta pertolongan daripada-Mu saja. Dan kami meyakini bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, mereka yang dalam keadaan sakit dan mereka yang dalam pemulihan. Biarlah cinta kasih-Mu, tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur untuk menyembuhkan mereka, karena kami sadar Engkau adalah tabib yang agung, yang sanggup dan dapat menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Boru Sihombing, kami berdoa untuk Natania, kami berdoa untuk Bapak Sinambela, untuk Mama Tara. Tuhan, pulihkanlah, jamahlah tubuh mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Victor Huta Barat, untuk Immanuel Situmorang. Hanya dengan pertolongan dan cinta kasih Tuhanlah kiranya yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami rindu bersama-sama Tuhan beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus ini, karena kesembuhan yang Engkau berikan bagi mereka. Dan hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul untuk kehidupan ekonomi mereka. Kami meminta dari kemurahan-Mu, kiranya Engkau memberkati pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Dan dari berkat-Mu itulah mereka beroleh kehidupan. Dan biarlah hati mereka tetap tertuju kepada Allah, sumber berkat. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan berkat keturunan. Tuhan, bertahun-tahun mereka sudah menunggu, menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Biarlah Engkau Tuhan mengingat mereka, membuka rahim setiap ibu yang menantikan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka boleh bersuka cita
dan Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu lewat buah pernikahan mereka dari berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang pada saat ini Tuhan telah selesai mengadakan pilkada serentak. Terima kasih untuk hasil pemilihan yang sudah terlihat. Biarlah orang-orang yang dipilih boleh bertanggung jawab untuk boleh mensejahterakan masyarakat yang dipercayakan kepada mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk cuaca di tengah-tengah negara kami ini. Banyak daerah yang dilanda banjir. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sumber pengendali dari setiap kehidupan kami. Kami sadar itu merupakan teguran bagi kami, sehingga kami tahu untuk merawat bumi yang Engkau berikan tempat kami tinggal di dunia ini. Sehingga Tuhan menjadi sahabat dengan kami, dan kami boleh hidup di dalamnya dengan sejahtera. Biarlah Tuhan setiap teguran-teguran yang Tuhan nyatakan boleh membuat pikiran dan hati kami menjadi peka, dan kami boleh menyadari untuk memperbaiki cara hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan virus corona yang masih terus berjangkit di tengah-tengah negara kami ini, bahkan dunia ini. Kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan untuk menjamah setiap hati masyarakat Indonesia ini untuk boleh setia dan taat mengikuti protokol kesehatan, dan kami boleh menjaga diri kami dan juga bisa menjaga orang lain lewat ketaatan yang kami lakukan, sehingga Tuhan kami boleh terhindar, dan lewat ketaatan itu juga Tuhan virus corona boleh berlalu dari kehidupan kami, dan kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan acara perayaan Natal yang akan dimulai pada tanggal 21 Desember ini di dalam gereja-Mu. Tuhan menolong panitia yang sudah dibentuk sehingga mereka bekerja dengan sebaik mungkin, dan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, majelis gereja Tuhan, sehingga kami bersama-sama Tuhan boleh mewujudkan Natal ini. Kami boleh merasakan sukacita Natal lewat kebersamaan kami di dalam perayaan-perayaan yang akan kami lakukan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah berita Natal itu boleh menyentuh kepada setiap lapisan masyarakat di tengah jemaat-Mu ini. Kami berdoa juga Tuhan pada hari ini untuk acara pemberkatan nikah yang akan dilangsungkan pada tanggal 19 Desember ini. Tuhanlah kiranya memberkati dan memberikan cuaca yang terbaik. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya pemberkatan-Mu menolong mereka bersyukur kepada Tuhan atas usia yang bertambah, dan biarlah dengan usia yang bertambah, hari-hari mereka boleh mereka isi dengan hal-hal yang berguna di dalam takut akan Engkau, sehingga hidup mereka bermakna ada di dalam dunia ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong mereka di dalam masa pertumbuhan jasmani mereka, bahkan juga Tuhan pengenalan mereka akan Kristus, sehingga dalam usia mereka, masa muda mereka, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Mereka boleh menjadi anak yang setia dan patuh kepada Tuhan lewat orang tuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan jemaat Tuhan pada hari ini juga yang mengucap syukur kepada Engkau. Mereka yang bersyukur karena penyertaan dan pemberkatan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada yang lulus di dalam seleksi pekerjaannya, masuk pegawai negeri. Ada yang berulang tahun, ada yang sembuh dari sakit penyakit. Ada juga Tuhan yang sudah selesai menerima pemberkatan nikah. Ada yang menerima berkat lewat kelahiran putri di tengah keluarga mereka. Ada yang menempati rumah yang baru.
Tuhan kiranya memberkati mereka dengan ucapan syukur yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah permohonan mereka dari setiap doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Tuhan, Engkau berkenan mendengarkannya. Dan Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah lewat persembahan yang kami kumpulkan itu Tuhan, Engkau berkenan atasnya. Dan setiap tangan yang terulur mempersembahkannya kepada Tuhan, Engkau berkenan atas mereka dan memberkati mereka di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik untuk persembahan persepuluhan yang boleh dihantarkan oleh umat-Mu ke meja-Mu. Biarlah persembahan persepuluhan yang mereka hantarkan itu menjadi persembahan yang hidup, boleh dipakai di tengah gereja-Mu, menjadi perbendaharaan di dalam rumah Tuhan ini, supaya ada dipergunakan guna pelayanan, kemajuan pelayanan di tengah gereja-Mu. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pengurus gereja-Mu, sehingga apa yang sudah dipersembahkan itu boleh dipergunakan untuk membangun gereja-Mu, membangun jemaat-Mu, dan kami boleh bersama-sama Tuhan bersukacita karena berkat Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, harapan kami yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu ada atas setiap doa-doa kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Sebagai ayat persembahan bagi kita hari ini, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian nomor 184 ayat yang pertama sampai yang kedua. Hatiku senang, hati kami semua senang
karena Yesus ada di dalam kami. Dan biarlah kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita sudah sampai pada Advent yang ketiga. Di hadapan kita telah bernyala lilin 3 buah. Itu pertanda Advent yang ketiga. Pada Advent yang ketiga ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan kita akan mengambil makna dari firman Tuhan itu untuk boleh kita kerjakan dalam kehidupan ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, di masa-masa Advent ini kita selalu belajar untuk setia. Setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Dalam penantian kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, ada sikap yang harus kita kerjakan pada Advent yang ketiga ini. Apa itu? Kritis. Kritis bukan berarti krisis, tetapi kritis di sini adalah memandang dengan cermat, berkata dengan cermat, berbahasa dengan sopan dan cermat. Memang terkadang orang yang kritis sering diidentikan dengan cari-cari masalah. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, perlu juga kita ketahui pada pikiran-pikiran yang kritis, sering iblis mempergunakan pikiran itu. Dan dia sangat senang. Agar apa? Agar orang-orang yang berpikiran kritis itu dijeratnya dan jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa keangkuhan, dosa tinggi hati. Oleh karena itu saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari Injil Yohanes ini yang mau menjelaskan bagaimana kita menghadapi, kita hidup di dalam penantian kedatangan Kristus Yesus kedua kali dengan pikiran kritis, tetapi kita tidak jatuh
pada kesombongan ataupun ketinggi-hatian. Berarti ada satu sifat di dalam kritis itu, yaitu rendah hati. Saudara-saudara, dalam kehidupan sekarang ini, di masa pandemik ini, di masa ekonomi yang melorot ini, di masa-masa pemilihan-pemilihan pilkada ini, pikiran kritis diperlukan. Perlu diperhatikan. Orang-orang Kristen memperhatikan hidupnya dalam menghadapi hal-hal yang sedang terjadi ini. Apa yang menjadi kebutuhan jemaatnya? Apa yang menjadi kebutuhan keluargamu? Apa yang menjadi kebutuhan negaramu? Apa yang menjadi kebutuhan hidupmu? Kita harus punya pikiran yang kritis. Sehingga John Wesley mengatakan kepada semua orang untuk berpikir dan berpikir. Dan ada juga pepatah yang mengatakan pikir itu adalah pelita hati. Pikir itu menjadi terang ketika pikiran itu bisa menerangi apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4, 8 sampai 11, di sana Yesaya melihatkan bahwa kehidupan bangsa Israel setelah di dalam pembuangan mereka mulai memperlihatkan pertobatan. Saudara-saudara, mereka mulai memperlihatkan pertobatan, mereka mulai bekerja dengan penuh kerendahan hati dan pasrah kepada Tuhan. Mereka tidak berbuat yang lain-lain, tetapi mereka tetap di dalam hidup kemelaratan juga. Dan disinilah Yesaya melihat dengan perubahan iman itu. Tetapi mereka dalam penderitaan yang luar biasa. Sehingga Yesaya ingin sekali dan Tuhan merindukan umat pilihannya itu terlepas, terbebas dari perekonomian yang melorot. Terlepas dan terbebas dari penjajahan Babilonia. Dan Allah ingin membawa mereka kembali ke negeri yang Dia janjikan, yaitu Kanaan. Dan membangun kembali reruntuhan-reruntuhan Yerusalem. Ini memperlihatkan Bapak Ibu kasih dalam Yesus, ada penghiburan yang besar bagi mereka yang berduka cita. Ada penghiburan yang dihantarkan kepada bangsa Israel yang hidupnya mulai pada tahap penyerahan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita dituntut dalam menghadapi masalah-masalah duniawi ini, kita harus ada penyerahan diri. Di pihak Tuhan sendiri akan berbuat sesuatu yang benar untuk kita semua. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesaya memberitakan kesukaan yang besar. Yesaya memberitakan penghiburan yang besar. Yesaya memotivasi masyarakat Israel untuk hidup lebih baik lagi. Gereja Metodis Indonesia di tahap keempat tahun ini masih menonjolkan revitalisasi. Apa yang vital dalam kehidupan kita, mari kita kembalikan, mari kita hidupkan, mari kita bangkitkan. Seperti Yesaya membangun reruntuhan tembok Yerusalem. Yesaya melihat rumah ibadah Yerusalem sudah hancur. Dan disinilah revitalisasi apa yang vital bagi kehidupan bangsa Israel ini dibangunkan kembali. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, perlu dalam diri kita untuk kebangunan rohani. Rohani kita dibangunkan kembali. Apa yang hilang, apa yang rusak perlu dibangun, perlu dibangkitkan.
Tetapi apa yang menonjol tetapi merusak kehidupan perlu diruntuhkan dan perlu dihanguskan supaya kita hidup dalam sukacita. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama mengetahui Yerusalem itu adalah kota iman, kota di mana orang-orang beriman, di mana pusat penyembahan Allah Yahweh yang disembah bangsa Israel adalah kota Yerusalem. Ini dibangun kembali, berarti ada sesuatu perombakan diri. Untuk revitalisasi harus ada perjuangan, harus ada perombakan diri, terutama dari kita sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, pemikiran kritis sangat diharapkan Tuhan. Tetapi pemikiran yang kritis yang diharapkan Tuhan itu adalah pemikiran yang perlu dibuktikan, bukan hanya dipikirkan saja. Perlu dibuktikan dengan sikap, bukan dengan hal-hal yang hanya dikatakan kepada orang. Tetapi juga bukan hanya dengan sikap, dengan sifat. Artinya Bapak Ibu kasih dalam Yesus, pikiran kritis harus dikerjakan dan harus menjadi sifat di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak terlepas dari hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, hubungan kita dengan Allah inilah yang mau diperlihatkan Yohanes supaya kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Dan inilah yang dilihatkan Yohanes dalam kehidupannya. Yohanes memperlihatkan dirinya yang rendah hati. Apa kerendahan hatinya? Yaitu dia tidak berdusta tentang siapa dirinya. Orang Farisi mengatakan, apakah engkau Elia? Dia katakan tidak. Apakah engkau Mesias? Dia katakan tidak. Dia tidak berdusta. Dia mengatakan kerendahan hatinya, untuk membuka tali kasutnya pun yang akan datang itu aku tidak layak. Saudara-saudara, ketidaklayakan yang dilihatkannya, diperlihatkannya, sifat rendah hatinya muncul. Dan itulah yang menguasai dirinya. Tetapi dia kritis. Dia tidak mau diperjualbelikan hanya oleh karena uang. Dia tidak mau mengatakan benar perbuatan Herodian. Tetapi dia tetap mengatakan perbuatan Herodian itu salah. Karena dia sudah berbuat dosa. Di sini kita melihat Bapak Ibu kasih dalam Yesus, bahwa Yohanes Pembaptis itu pekerjaannya adalah membuka tempat bagi Yesus. Dia menjadi perintis bagi Yesus, sehingga dia akan bersaksi dan dia terus menyaksikan Kristus yang akan datang. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, mungkin kita bukanlah Yohanes Pembaptis yang sekarang ini, atau bukan Yohanes Pembaptis yang baru. Dan mungkin kita tidak bisa menjadi Yohanes Pembaptis yang baru. Tetapi paling tidak kita harus menjadi perintis jalan agar Kristus, agar kerajaan Allah yang benar itu hadir dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang kita lihat di sana, Yohanes sebagai perintis, dia membawa setiap orang percaya kepada Yesus, kepada Kristus. Nah, ini adalah cara masuk kita. Ketika Yohanes menjadi perintis, dia membuka jalan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan setiap orang percaya kepada dia. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, berarti bagi siapa kita yang membawa orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, mendapatkan nilai yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Nilai kerendahan hati, nilai ketidakberdustaan, nilai nabi. Siapa yang menerima nabi, dia akan memperoleh nilai
nabi. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, terlihat di sini Yohanes Pembaptis, dia hanya membaptis, menyucikan, memandikan. Sehingga menjadi pertanyaan orang Farisi, kalau memang kau bukan Mesias, kenapa engkau membaptis? Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini membuktikan kepada kita bahwa jika Yesus membaptis dengan roh, kita sebagai hamba Tuhan, pendeta sebagai hamba Tuhan, itu membaptisnya dengan air, mencucikan anak, menyucikan orang dewasa. Jadi semua orang yang memberi dirinya dibaptis akan disucikan melalui perlambangan baptisan. Dengan memberi diri kita dibaptis, berarti kita dimateraikan. Saudara-saudara, kita dimateraikan menjadi murid Kristus Yesus. Sehingga kelak Kristus akan membaptiskan rohnya kepada kita semua. Ketika kita dibaptis karena dengan iman, ketika kita mau memberikan diri dibaptis dorongan-dorongan Roh Kudus, maka kita juga pada saat itu Kristus Yesus membaptis engkau dengan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, jika Yohanes pada posisi dan porsinya bekerja, bagaimana posisimu? Apa posisimu di hadapan Tuhan? Apa porsimu di hadapan keluargamu? Apa porsimu di hadapan pemerintah? Apa porsimu di gereja? Mari kita jawab pada pikiran kita sendiri. Kita jawab dengan hati nurani. Apapun porsimu, apapun posisimu, semua itu perlu engkau uji, engkau kaji. Apakah yang engkau pikirkan? Apakah apa yang engkau jawabkan? Apakah pikiran dan jawabanmu itu sudah kritis? Dan apakah pikiran dan jawabanmu itu berasal dari Roh Kudus? Karena Bapak Ibu kasih dalam Yesus, ketika kita memberitakan atau bersaksi tentang sukacita kepada orang lain, terkadang sukacita terjadi dan dimiliki oleh orang lain. Orang lain akan tertawa. Tetapi apabila tidak dengan Roh Kudus atau tidak dikaji oleh kebenaran firman Tuhan, maka sering yang tertawa itu akhirnya menjadi mencela, bukan membawa sukacita. Memang sukacita di awal, tetapi tidak kekal. Namun Bapak Ibu kasih dalam Yesus, terkadang dikritik dengan kritis, menggerakkan jiwa kita marah, menggerakkan hati kita tidak enak. Tetapi ketika kita kaji dengan firman Tuhan, kita kaji dengan Roh Kudus dan disucikan, itu akan mengembangkan dan mengubah sikap kita untuk tidak melakukan dosa. Nah, inilah yang dituntut, inilah yang diminta Yesus Kristus, inilah yang diminta Allah kepada kita. Kita bersaksi memberikan gambaran kehidupan yang benar, kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, kita bersaksi tentang sukacita yang luar biasa kepada orang lain. Jadi kita menjadi pembawa sukacita, bukan pembawa penderitaan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Yesus, biarlah posisimu ataupun porsimu dimanapun engkau berada dapat menjadi penghibur. Menghibur orang-orang yang berduka. Orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, jika seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita menyampaikan itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka terselamatkan. Orang yang terselamatkan itu akan menuntun kita sendiri juga pada keselamatan juga.
Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus, jangan biarkan orang lain selamat tetapi engkau yang memberitakannya tidak selamat. Tetapi biarlah engkau selamat, orang yang engkau sampaikan firman Tuhan juga mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu ujilah apapun yang engkau pikirkan. Ujilah apapun yang engkau jawabkan. Ujilah apapun yang engkau sampaikan dan jangan berdusta. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kritis di dalam segala hal. Namun tetaplah rendah hati. Karena kerendahan hati itulah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Dan Yesus akan memberi nilai yang luar biasa. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan hati akan ditinggikan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami melihat kerendahan hati Yohanes Pembaptis dengan tidak berdusta. Kami rindu Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat di gereja ini untuk memiliki hati yang rendah di hadapan semua orang, tetapi berpikir kritis tanpa harus berdusta. Bapa, ampuni kami jika kami selama ini melakukan dusta di dalam diri kami, terlebih terhadap Tuhan. Dan jangan biarkan kami Tuhan semakin terlena akan dosa itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian kita nomor 224, Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Amin. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Amin. Kepada Allah beri puji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati kamu sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.